Di poin kelima, peliharalah sholat berjamaah di masjid. Yang dimaksud di sini pelihara berarti harus selalu tepat waktu, dijaga. Dan kalau Bapak Ibu ingin membahas masalah sholat, yang paling baik diperhatikan tiga hal. Tepat waktunya, tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Nah itu kalau bersatu semuanya, maka dikenal dengan khusyuk atau konsentrasi, maksimal pahalanya. Jadi kayak tadi misalnya pas azan duhur, Bapak Ibu stop semua aktivitasnya, lalu mulailah mengerjakan sholat. Mendahulukan sholat dari semua aktivitas yang lain, apapun itu. Terutama sholat wajib. Bahkan kalau ketemu antara sholat wajib atau hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, tetap kita dahulukan hak wajibnya Allah. Ya. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu lagi sholat wajib 5 waktu, maka di saat itu walaupun ibu kita atau ayah kita memanggil, tetap saja kita tidak jawab. Ya. Karena haknya Allah wajib ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Tetapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah, yang Allah perintahkan kita sholat sunnah misalnya, bertemu dengan hak wajibnya makhluk, yang Allah wajib kita patuh kepadanya, misalnya kedua orang tua kita, ibu misalnya pada suami. Misal kita lagi sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibu atau ayah kita. Maka di saat itu kita batalkan sholatnya. Atau ibu lagi sholat sunnah dipanggil oleh suami, dan dia tidak tahu kita lagi sholat, dia panggil. Maka tidak boleh kita bertahan dengan sholat sunnah itu, dibatalkan untuk menjawab kewajiban menjawab panggilan dia. Tapi kalau ketemu antara sholat wajib dengan panggilan wajib, ini tetap kita dahulukan sholat wajib karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tepat waktu yang paling baik. Beda pahalanya ibu dan bapak sekalian, kalau anda sholat imam Allahu Akbar, dan kita juga Allahu Akbar dengan orang yang datang pas waladhdallin. Karena orang yang datang waladhdallin sudah kehilangan takbiratul ihram pertama imam yang sudah mulai malaikat catat pahalanya, dan juga kehilangan doa iftitah. Beda pahalanya antara orang yang full dapat 4 rakaat duhur dengan orang masbuk 1 rakaat misalnya. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat, yang 3 rakaat, yang dapat cuma tahiyat. Nah begitu juga beda pahalanya orang yang tidak ikut sholat di awal waktu. Misalnya Bapak Ibu tunda-tunda, udahlah duhur nanti aja, misalnya, atau asar nanti aja. Misal tadinya duhur jam, anggaplah jam 12, 11.40, sekian 49 sekarang. Jadi kita misalnya sholat, atau tidak sholat, kita tunda nanti aja jam 1, jam 2. Berdosakah? Enggak. Ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i, ya, itu dianggap sunnah muakkadah. Ya, atau tepatnya sebenarnya sih, kalau seorang muslim atau muslimah punya udzur, dia boleh saja ya, tertunda sholatnya. Tapi kalau tidak punya udzur, tidak disarankan. Nanti akan kita panjang lebar bahas tentang hadis masalah itu ya. Tapi yang jelas akan beda pahala antara orang sholat di awal waktu dengan orang yang telat. Nah itu penting. Kemudian yang kedua, gerakannya benar. Ya, harus sesuai dengan panduan Nabi SAW. Jadi jangan malu, walaupun mungkin kita sudah sepuh, tetapi tidak ada masalah kita kembali mengoreksi tentang gerakan-gerakan sholat. Saya banyak membuka kelas pelatihan sholat, dan banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumur, tapi ternyata setelah kita contohkan, itu banyak yang keliru. Sudah sekian tahun ya, dari cara ruku, misalnya Nabi SAW itu kalau ruku, punggung beliau rata sampai kalau ditaruh bejana air itu tidak tumpah ya. Ternyata banyak sekali orang yang ruku terlalu turun ke bawah atau terlalu naik ke atas. Ini insya Allah di YouTube juga sudah kita praktekin tata caranya. Begitu juga yang ketiga adalah tepat bacaannya ya, dengan sangat tenang ya. Gerakan dan bacaan ini itu bersatu di satu syarat mutlak, yaitu tumaknina, tenang sekali. Ya, ibu dan bapak Allahu Akbar takbir, tenang. Tegakkan semua ruas tulang-tulang kita, punggung belakang. Kemudian matanya menghadap ke kiblat, ke tempat sujud. Dibuka, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Dengan merapatkan semua jari-jari telapak tangan kita. Lalu dipertemukan antara punggung tangan kanan bagian luar, bagian dalam dengan punggung tangan kiri bagian luar. Jadi dipertemukan seperti ini. Atau dipertemukan pergelangan kanan sama pergelangan kiri. Jadi seperti ini. Ya, jadi ditegakkan tubuhnya, kemudian sampai terasa tulang belakang semuanya tegak. Kita berdiri, kemudian mata kita terbuka, jangan ditutup matanya ya.
Ya, karena sunnah Nabi SAW itu buka mata. Ada sebuah riwayat itu Allah akan terus memandang wajah seorang hamba yang sholat selama matanya ke tempat sujudnya. Matanya ke tempat sujud, jadi dibuka sama dia. Karena kalau ibu sholat tutup mata di ruangan yang gelap, dingin, terus tambah lagi tidak ada suaranya, ya, dia pasti tidur. Ya. Jadi itu obat tidur yang paling cepat. Jadi sholat sir pun, sholat yang ngecilin suara, bukan hilangin suara ya, duhur dan asar. Itu sholat mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi tetap ibu dan bapak ngeluarin suara tapi cuma kita yang dengar misalnya. Jadi begitu hadap kiblat, matanya ke tempat sujud, dibuka, sudah tegak semua ruas tulang belakangnya, semua jari-jari dirapatkan, kemudian baru Allahu Akbar. Nah, mempertemukan antara punggung kanan sama bedalam sama punggung kiri seperti ini atau pergelangan sama pergelangan. Lalu diletakkan di awal dada. Ya. Nah, kemudian setelah itu bacalah seperti biasa iftitah dengan tenang, Al-Fatihah, surah, baru ruku. Nah, ruku itu ini standarnya ya. Kalau takbiratul ihram itu kan semua jari-jari rapat, semua menghadap depan, dan ini sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Jadi bisa begini atau bisa naik sedikit. Jangan di sini ya. Maju sedikit di sini. Ya. Kemudian baru takbir. Nah, pada saat ruku juga sama. Ibu dan bapak sudah selesai baca misalnya setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Mau ruku. Allahu Akbar. Kembali lagi gerakan standar ini. Lalu genggam lututnya. Lutut digenggam. Nah kemudian kita pada saat turun, ibu jangan bapak turunnya begini. Ya. Tetapi turunnya ke depan. Nanti coba dipraktekin di rumah. Kalau perlu, kalau ada cermin di kamar, lihat di cermin. Ya. Sekali lagi turunnya jangan begini ya. Tetapi turunnya itu mukanya dikedepankan. Ya, ya, sehingga terasa tulang belakang itu semua ketarik. Nanti belakangnya itu jadi lurus. Ya, makanya dilihat di cermin kalau di luar sholat. Dilihat cermin. Kalau sholat jangan lihat cermin. Ya, ya, ini saya maksudnya dia kalau lagi mau praktek aja ya. Nah nanti kalau ibu turunnya ke mukanya diarahkan ke depan, lurus ke depan, itu nanti terasa tulangnya semua ketarik gitu. Dan otot paha bagian belakang ketarik rasanya. Nah yang sudah begitu ya. Kemudian setelah itu kita pegang lutut lalu dengan tenang sekali baca Subhana Rabbil Azim 1. Berhenti dulu 1 detik aja. Baru yang kedua Subhana Rabbil Azim 1 detik lagi. Baru yang ketiga. Jangan nggak tahu dia baca apa gitu ya. Karena ini syarat mutlak. Tumaknina itu dalam gerakan dan bacaan wajib. Kalau tidak bisa batal sholat kita. Kemudian ruku, bangun lagi, sami Allahu liman hamidah. Cara bangunnya sama. Jadi bangunnya itu lurus gitu. Ya. Jangan ditukukin badan dia naik ke atas. Jadi dari ruku begitu dia bangun Allah, sami Allah liman hamidah. Jadi lurus gitu. Jadi kayak orang turun begini, naiknya begini. Ya, ini coba dipraktekin. Kadang-kadang kita sudah bertahun-tahun itu kalau ruku turunnya begitu. Sehingga ininya nekuk ini. Punggungnya jadi kayak orang bungkuk. Ini juga sebenarnya terapi, sangat bagus gitu ya. Nah, sami Allah liman hamidah berdiri, kembali seperti awal. Tangannya kembali seperti ini, ditaruh di samping atau sejajar dengan kuping. Mata tetap ke tempat sujud. Setelah tangannya taruh di samping, baru ibu bilang, sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya. Memang pendapat ulama boleh bacaan bersama dengan gerakan. Boleh juga gerakan dulu baru bacaan. Kalau saya lebih berpegang pada pendapat gerakan dulu baru bacaan. Kayak misalnya ibu dan bapak begini ya. Taruh tangan di dada, Allahu Akbar. Nah. Rukuk juga sama. Gerakan dulu, sudah turun, Allahu Akbar. I'tidal bangun, setelah berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita betulkan gerakannya diikuti dengan lisan setelahnya. Nah ini manfaatnya kalau kita jadi imam, sholat berjamaah makmumnya tidak akan dahului kita. Ya. Karena ada larangan makmum tidak boleh dahului imam. Kalau ada makmum mendahului imam maka kepalanya diganti dengan kepala keledai. Begitu dalam hadis ya oleh Allah SWT. Bagaimana Allahu alam. Tapi jelas seperti itu.
Sama setelah selesai anggota tubuhnya, i'tidal tadi sami Allah liman hamidah, mata tetap tempat sujud ditaruh di samping, baru bilang, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, pelan-pelan. Mil as-samawat, wa mil al-ardi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau yang ibu sudah baca atau hafal apa, di antaranya hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kemudian kita baru sujud. Sujud itu boleh lutut dulu, boleh telapak tangan dulu. Yang mana yang mudah, ya. Tetapi yang kita dilarang tidak boleh turun seperti unta yang mau turun. Jadi nggak ada salahnya nanti buka di YouTube cara unta duduk, ya. Karena emang Nabi larang kita duduk seperti unta. Unta itu bagaimana, Bu? Kalau dia turun, itu bagian depannya turun duluan dan bokongnya di atas sekali. Ya. Ya, jadi cara turunnya lutut aja dulu. Turun lututnya, kemudian baru ditaruh telapak tangannya ke depan. Dan ini cara yang paling mudah, gitu ya. Cara paling mudah. Kalau ibu mau tangan dulu, ini biasanya sedikit ada repot ya, tetapi ibu turun seperti orang yang mau duduk. Setelah lututnya dekat dengan lantai, baru telapak tangannya ditaruh. Karena kalau telapak tangan dulu, otomatis bokongnya akan ke atas. Gitu. Nah itu yang dilarang, nggak boleh. Jangan sujud seperti unta yang mau duduk. Nah gitu. Sama nanti kalau berdiri juga dari sujud, jangan berdiri seperti unta. Kalau unta mau berdiri, itu juga sama bokongnya dulu, baru kaki depannya. Nah, jadi nanti saya ajarin caranya. Yang jelas kita sujud dulu. Begitu sujud, maka kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama itu dahi sama hidung. Ini satu. Jadi jangan ini dahinya maaf dia begini terus hidungnya nggak kena lantai. Harus kena hidung. Jangan alasan hidung saya pesek Ustaz, tidak ada urusannya. Ini ciptaan Allah semuanya sempurna ya. Yang jelas sujud itu dahi sama hidung bersamaan. 1. 2 telapak tangan dan semua jari-jarinya rapat. Standar tadi kalau takbir Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah kan sama. Nah sujud juga sama Bu ya. Ini jari-jari rapat dan ditaruh sama posisinya. Kalau di tempat sujud sama. Kayak kita waktu takbir ya. Jadi ini sejajar dengan pundak. Dan ini usahakan bagian ini ya lengan dalam ini atau sikut itu siku nggak boleh sentuh lantai. Karena Nabi SAW melarang kita sujud seperti duduknya anjing. Lihat anjing kalau duduk ya. Ininya gini. Nah itu tidak boleh. Jadi diangkat ini. Ya. Diangkat, kemudian jarak antara telapak tangan kita sama paha itu ukuran ini, 1 siku ini. Jadi kalau kita letakkan seperti ini, nah disinilah lutut kita. Jadi jangan terlalu mepet ya, antara lutut sama ini mepet sekali. Itu jadi nggak bisa betah kita sujud. Sementara sujud itu tempat kita berdoa. Jadi harus betul-betul sirkulasi udara bagus di situ. Dengan cara memberikan jarak renggang. Ya. Kalau ibu lagi sholat sendiri, boleh melebarkan sikutnya. Ya, jadi kita turun nih, lutut dulu ya. Setelah turun lutut, ibu ambil posisi meletakkan tangan yang paling nyaman. Ke depan aja. Jangan ditaruh dekat lutut ya. Taruh di depan, yang kira-kira kita merasa legah, baru taruh kepalanya. Ya. Setelah itu baru kita baca dengan tenang. Setelah sendi-sendi semua tenang, baru kita baca Subhana Rabbiyal A'la. 1 detik dulu. Baru Subhana Rabbiyal A'la yang kedua, baru yang ketiga. Ya, ibu mau ikutkan dengan doa silahkan. Tentu ada panjang kalau bacaan kita baca ya. Kita sekarang sedang bahas gerakan dan keutamaan sholatnya. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Sama. Nah kalau bangun dari sujud, bangun. Jangan selalu tekuk badannya itu. Bangun aja dari sujud. Tegak aja langsung. Duduk. Dan duduknya iftirash namanya. Iftirash itu berarti telapak kaki kiri kita didudukin. Telapak kaki kanan berdiri kan gitu. Nah, iftirash. Itu kita duduk. Dan tegakkan ruas tulang belakang. Jari-jari, ujung jari-jari berada di ujung ya paha kita. Bukan lutut ya. Jadi kalau ini tekukan dari paha ke lutut, maka kita ini namanya ujung paha kan gitu. Kita letakkan telapak tangan kita di situ. Jadi ujung jari sama ujung paha menyerap. Jadi nggak ditutupin lututnya. Ya. Kita letakkan begitu jari-jari semuanya rapat. Mata kita tetap tempat sujud baru baca. Rabbighfirli warhamni pelan-pelan.
Sudah selesai semua bacaannya dengan tenang, baru sujud yang kedua. Jangan ibu baru Rabbi ghafirli warhamni langsung Allah Akbar. Ya, akhirnya bacaan yang di antara dua sujud dibaca lagi sujud itu. Ya, jadi bedakan ya gerakan sama bacaan di tempat masing-masing. Setelah sujud yang kedua, baru kalau mau berdiri ke rakaat yang kedua, ibu duduk dulu. Duduk istirahat namanya. Duduk dulu seperti duduk di antara dua sujud. Duduk dulu dengan tenang, baru berdiri. Baru berdiri ya. Kita duduk dulu, 1-2 detik, baru kita berdiri. Caranya ditekan pahanya dengan telapak tangan, baru kita topang diri kita naik ke atas. Nah, selesai itu kembali lagi ke pertama tadi ya. Letakkan lagi tangan di awal dada, kemudian mata tempat sujud, baru sama rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat kedua, tinggal tahiyatnya. Nah kalau tahiyat, kalau ini tadi ujung paha, ya, ini berarti sudah tekukan lutut ya. Kita meletakkan kan ujung jari-jari kita. Nanti kalau tahiyat, ibu mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah ya, dibuat lingkaran. Kemudian ya diletakkan di ujung paha tadi. Boleh kita baca dari awal ya, pas ibu baca at-tahiyatu lillah itu sudah naik jarinya, boleh. Boleh juga pada saat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah baru kita naikkan jari kita. Dua-dua ini pendapat ulama ada. Kita baca dengan tenang ya sampai selesai. Kalau udah selesai semuanya ya, karena selepas innaka hamidun majid itu ada sekitar 23 macam doa. Bisa ibu pilih yang mana. Ya, ada insya Allah sama teman-teman mudah-mudahan ada di depan itu buku kumpulan doa. Di situ ada penjelasan tentang ragam doa itu. Kalau ada yang satu ibu hafal 2 sudah bagus alhamdulillah. Kalau ditambah lebih bagus lagi. Setelah baca semua doa itu, kemudian mau salam ya, pastikan ditutup dulu tahiyatnya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Pipi ini seperti kita lihatkan orang di belakang kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullah sampai terasa di sini ototnya ketarik ya. Ditahan sebentar baru balik lagi assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Dikatakan Nabi SAW kalau salam putih pipi beliau terlihat oleh makmum. Nah, itu. Nah, itu baru selesai sholatnya ya. Nah, ini sholat tata cara sholatnya. Jadi sholat itu akan sempurna pahalanya dengan memenuhi 3 hal tadi, tepat waktunya, tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Kemudian dia akan lebih besar pahalanya lagi kalau dikerjakan berjamaah. Ya. Jadi usahakan, saya sebut ibu-ibu karena mayoritas kita ibu-ibu ya. Jadi ibu kalau sholat usahakan tidak sendiri, kecuali ibu benar-benar sendiri di rumah. Tapi selama masih ada orang bisa diajak sholat, pembantu kah, anak kah, cucu kah, siapa saja, gitu kan. Kalau ada suami misalnya sholat di masjid, maka boleh ibu tunggu, begitu dia pulang, dia imami ibu lagi. Iya, tetapi yang kedua sudah hukum sunnah buat beliau. Nah, itu pernah terjadi di masa Nabi SAW, begitu selesai salam, lagi zikir, habis sholat berjamaah ya, Nabi habis sholat berjamaah, rupanya ada satu sahabat yang telat, baru datang. Dia baru datang, dia sendirian. Begitu dia mau takbir, Nabi tahan dulu, sebentar. Lalu Nabi tanya makmum yang sudah selesai sholat nih, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Maksudnya temani dia sholat lagi. Daripada dia sholat sendiri, berjamaah. Nanti kita sebutkan hadisnya, karena sholat berjamaah sama sholat sendiri perbedaannya 27. Yang itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Abu Bakar sholat lagi sama orang itu. Tapi sekarang Abu Bakar sudah hukumnya sunnah. Bukan wajib lagi. Pernah juga terjadi dalam riwayat Bukhari yang lain. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain. Beliau sholat 5 waktu bersama Nabi di masjid. Jadi makmum. Begitu pulang, dari selesai sholat berjamaah sama masjid, dia pulang ke kaumnya. Dia imami lagi masjid. Karena dia imam masjid. Maka dia sholat sama Nabi dulu berjamaah, dia pulang, dia imami kaumnya. Nah berarti usahakan sholat berjamaah. Karena sayang kalau sholat sendiri. Ya. Ini kita masih di judul ya. Nanti kita masuk. Kemudian itu tentang sholat berjamaah. Kalau ibu betul-betul tidak dapat teman ya sudah. Tapi kalau ada, diajak aja. Ya, walaupun anak kecil, nggak apa-apa. Iya, satu ya. Sholat berjamaah itu 2 orang saja. 1 imam, 1 makmum. Itu minimalnya.
Kemudian di situ disebutkan di masjid. Nah, kalau di masjid ini dibedain hukumnya antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki hukumnya jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Wajib ya. Jadi mereka menganggap itu dalil-dalil tentang sholat berjamaah di masjid itu karena diikuti dengan ancaman bagi laki-laki maka hukumnya wajib. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang itu. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan lebih afdol sholat di rumah. Lebih afdol. Tetapi tidak ada salahnya ibu sesekali ke masjid kalau masjid itu dekat. Ya. Atau ibu lagi dalam perjalanan. Daripada sholat sendiri, ibu mampir aja di masjid mana sholat berjamaah supaya mendapatkan jamaahnya ya sholat berjamaah. Ini sekaligus cuma sebagai masukan saja. Terlalu banyak muslimah mereka punya pembantu rumah tangga di rumah mungkin diberikan hadiah sejadah sama mukena aja nggak pernah gitu. Apalagi mau diajak sholat berjamaah. Berikan mukena, berikan sejadah, layakkan tempat tidur yang dia pakai di situ. Biasakan juga mereka mendengarkan atau membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, itu penting. Sehingga mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja sama ibu, dia berhenti mungkin satu waktu, minimal ibu dapat bonus sholat dia. Atau mungkin yang dia pakai lagi itu sejadahnya. Itu kan sayang sekali kalau terlewatkan begitu saja. Kita cuma tahu pakai tenaga orang, tapi kita nggak maksimalin raih pahala dari dia, itu sayang. Nah itu bisa diajak sholat berjamaah. Dan termasuk sunnah Nabi SAW adalah memberikan yang terbaik juga buat mereka. Ya, memberikan makanan apa yang kita makan, minuman yang kita minum, ya. Sekaligus menutup pintu-pintu curian itu. Karena kalau ibu beli makanan, beli minuman, kemudian ibu nggak berbagi dengan dia, ya itulah sebabnya sering mencuri makanan mungkin ya. Atau terjadi ambil makanan, dia pengen tapi nggak dikasih. Makanya sunnah Nabi SAW itu berbagi. Bahkan kalau perlu kita kalau beli buah-buahan, sebelum kita sama keluarga makan, itu sudah disisipkan buat pembantunya gitu kan ya. Seperti itu pakaian juga diberikan yang layak, apalagi kalau yang busana muslim itu sangat baik ya gitu. Nah ini sebenarnya sholat berjamaahnya. Nah sekarang penulis di sini lebih fokus kepada masalah peliharalah sholat berjamaah di masjid. Beliau mengatakan yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah bersama imam di masjid berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul jamaati afdal min sholatil fardi bisab'in wa ishrina derajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Ada footnote di situ nomor 14, HR di bawah ya, maksudnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan situ seandainya ada 2 orang yang wafat dalam usia yang sama, misalnya, ya, dan salah satunya membiasakan diri mengerjakan sholat fardu sendirian di rumah sepanjang hidupnya, sedangkan yang lainnya senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, niscaya pahala yang dikumpulkan oleh orang yang kedua lebih banyak daripada pahala yang diperoleh oleh orang yang pertama dengan selisih 27 kali lipat. Seakan-akan dia hidup 27 kali lipat dibandingkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu di rumahnya. Tapi tadi sudah kita jelaskan ya, ini bagi laki-laki pendapat ulama lebih wajib ya. Jumhur ulama Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi kalau ibu-ibu lebih afdal di rumah, nanti akan kita jelaskan beberapa dalil berhubungan dengan masalah itu ya. Saya bacakan dulu sampai di poin nomor 7 ya. Karena poin nomor 7 ini sampai poin nomor 7 ini semua berhubungan dengan sholat. Sebenarnya juga poin-poin setelahnya sama ya. Kemudian yang keenam di halaman 40, bersucilah di rumah anda dan pergilah untuk melaksanakan sholat. Kalau ibu mau keluar rumah, usahakan selalu dalam keadaan berwudu sehingga selalu siap untuk sholat. Jangan setiap tiba waktu sholat wudu lagi gitu kan. Kecuali darurat batal misalnya. Ya. Saya mungkin tidak tahan Ustaz, ya, sering batal wudu. Ini sebenarnya sugesti. Ya, orang kalau terbiasa memang selalu mengatakan diri saya tidak tahan kencing, tidak tahan keluar angin, maka akan selalu begitu. Saya coba praktekin apa yang saya sampaikan ini kepada semua jemaah Uhud Tour kalau berangkat bersama kami. Karena kami kalau tawaf, sa'i kan itu bisa 3 jam, 4 jam baru selesai ya. Maka saya bilang sama jemaah, Bapak Ibu sekalian, tolong sekarang kita masuk ke hotel di Mekah. Kami kasih kesempatan semua urusan kamar mandi diselesaikan dulu. Ya, buang air besar, buang air kecil, segala macam. Mau bersih-bersih, mau segar kembali, mandi. Yang penting kalau lagi ikhram jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai sampo sama sabun lagi. Setelah itu turun dan niatkan dalam hati supaya Allah mudahkan tidak batal wudu.
Supaya nanti jangan berpisah dengan grup kita gitu kan. Karena kalau batal wudhu harus keluar. Apalagi kalau butuh WC ya. Kalau hanya sekedar wudhu sih bisa pakai air zam-zam situ. Biasanya saya juga pandukan cara wudhu dengan air zam-zam. Dengan segelas saja cukup ya. Seluruh anggota tubuh itu disentuhkan dengan sekali-sekali saja. Gitu kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mayoritas jemaah kita, mayoritasnya, tentu masih ada juga satu dua, tapi mayoritasnya malah Masya Allah, sampai selesai umroh nggak ke WC sama sekali, nggak batal wudhunya. Mereka mengatakan, oh bisa Ustaz ya, bisa, itu karena sugesti. Maaf, seperti orang biasa buang angin. Kalau dia biasakan, itu jadi kebiasaan kan. Jadi pola buat dia, akhirnya dia tidak bisa kontrol dirinya di depan orang, depan pasangannya. Ini kan jadi, mau tidak mau ada saja penilaian orang yang kurang baik ya. Ada tempatnya dia. Tapi kalau kita subhanallah nanti memang pada saat masuk angin, maaf, mau buang air besar, maka kita biasakan itu. Makanya dia terbiasa, nanti hanya di kamar mandi aja. Dia nggak akan ke bawah-bawah kemana-mana. Nah itu semua sama. Maaf, orang upilan, orang korek kuping, itu kan kebiasaan saja. Kalau dia biasakan maka jadi pola, di depan orang pun dia tidak bisa kontrol diri. Padahal sebenarnya itu kan orang semua lihat itu tidak baik kan kita. Maka ini semua sebenarnya tentang masalah sugesti saja. Nah kalau seandainya ibu-ibu keluar dari rumah, kemudian ibu sudah pakai kaos kaki, uduk nih, uduk ya. Dan ibu keluar, ibu pakai kaos kaki. Kaos kaki ini kalau dipakai, maka kalau batal uduk, ya misalnya di jalan batal uduk terus mau sholat, uduk lagi, maka tidak perlu buka kaos kakinya. Di atas kaos kaki bisa diusap. Dalam bahasa agama kita, massul khuf, mengusap kaos kaki. Jadi nanti semua anggota tubuh tetap uduk, telapak tangan, kumur-kumur, wajah, rambut segala macam, ya tangan sampai siku. Tapi kaki itu cukup diambil sedikit air, diusap bagian atas kaos kakinya. Ya, satu sedikit saja airnya, kanan satu kali dan kiri satu kali. Ini bagi orang yang mukim, orang yang tinggal di kota sehari semalam. Selama ibu nggak junub, nggak harus mandi wajib, maka boleh mengusap setiap batal. Kalau orang mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Masih boleh untuk mengusap kaos kaki. Misalnya orang tinggal di wilayah-wilayah yang salju, minus sekian, di Rusia, itu repot benar kalau mereka harus selalu buka kaos kaki. Nah ini hukum syariah yang luar biasa. Baik, itu salah satu solusi dari masalah uduk ya. Jadi kalau kita bisa selalu uduk bagus ya. Baik, saya bacakan di halaman 40 di poin ke-6. Anda dapat menambah kebajikan Anda dengan keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat fardu di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man kharaja min baitihi mutatahiran ila sholatin maktubatin fa'ajru ka'ajril hajjil muhrim. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat fardu, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang berhaji lagi ihram. Ya. Jadi bayangkan ya, cuma ibu keluar dari rumah wudu itu paling 3 menit, 2 menit, 5 menit lah ya orang wudu. Keluar dalam kondisi berwudu, kemudian nanti niatnya kalau azan mau sholat, ya setiap ada azan kesempatan lagi mau kemanapun, mampir dulu deh sholat ya. Di masjid misalnya, maka dapat pahala haji ya. Pahala haji itu luar biasa, biayanya berapa haji itu, waktu yang harus disiapkan, energi bisa kita dapatkan hanya dengan selalu dalam keadaan suci ya. Oleh karena itu kata beliau, wahai saudaraku, yang terbaik bagi anda ialah pergi ke masjid dalam keadaan bersuci di rumah anda, kecuali karena suatu hajat atau darurat. Ya, karena banyak orang gitu ya, akhirnya dia ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, rakaat pertama, rakaat kedua hanya karena antri wudhu. Karena kan wudhu sudah bisa dilakukan di rumah. Masih pagi-pagi, waktu duha, jam 7, kita masih segar, masih tidak ada orang tidak antri di rumah kita, kenapa nggak wudhu? Gitu ya. Nah itu poinnya. Jadi ternyata ini juga bisa mendatangkan ya kebahagiaan tersendiri karena dapat ekstra pahala. Ya. Demikian pula juga dengan masalah softnya di poin ketujuhnya ya. Peliharalah sholat di saf pertama. Anda dapat memperpanjang usia dan menambah kebajikan Anda dengan cara melaksanakan sholat di saf pertama. Saf pertama ini maksudnya bagi kaum laki-laki ya. Belakang imam langsung. Kalau ibu-ibu ada hukum tersendiri. Yaitu safnya di saf perempuan. Ibu makin di belakang, makin besar pahalanya. Kalau laki-laki makin di depan, makin besar pahalanya. Ya. Makanya saf perempuan diletakkan di belakang, karena memang Nabi SAW pun mengajarkan para sahabat begitu ya. Nah kalau orang
atau hadis ini diangkat hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah SAW kana yastaghfiru lis-saffil muqaddami thalathan walithani marrah. Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk saf terdepan sebanyak 3 kali dan yang di saf kedua hanya sekali saja. Itu hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Tentu semua hadis-hadis yang kita baca ini ada di footnote ya, di bawah. Jadi ibu kalau punya suami, punya anak laki-laki, punya saudara, ya ini semua disuruh selalu ke masjid dan seluruh kejar saf pertama. Karena Nabi SAW mendoakan ampunan bagi laki-laki di saf pertama 3 kali. Kalau sudah penuh sekali dia di saf kedua itu dapat pengampunan dosa 1 kali dari doa Nabi SAW. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang berada di saf pertama. Baik, kita akan fokus Bapak Ibu sekalian membahas di poin yang ke-5-nya. Ya. Kita kembali ke halaman 39. Baik, kita akan bicara tentang masalah sholat 5 waktu dulu. Ya. Sholat 5 waktu ini, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW dan diamanahkan, dipikulkan untuk disampaikan kepada umat manusia, terutama kaum muslimin, itu yang diterima di langit. Semuanya puasa, jihad, bakti sama orang tua, pokoknya selain sholat itu di bumi. Jibril AS yang datang lalu membawa wahyu itu. Tapi sholat itu prosesnya luar biasa. Harus Isra dan Mi'raj. Ya. Sampai Allah kekalkan surah nomor 17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra, perjalanan malam. Dan perjalanan itu jauh dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan buat Nabi SAW dengan tunggangan burak, kuda bersayap yang kata Nabi SAW dimanapun matanya memandangkan satu pandangan, kakinya sudah di sana karena cepatnya. Ya. Kemudian Mi'raj ke langit, naik lagi. Lalu terjadilah fenomena yang luar biasa dalam Isra Mi'raj, kisah panjang lebar. Nabi SAW memperlihatkan azab-azab kubur, ya, sebagian azab neraka. Kemudian bertemu dengan ruh-ruhnya para nabi sampai akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu. Berarti memang sholat itu luar biasa. Ini saran, kalau Bapak Ibu ingin memulai memperbaiki apapun, memperbaiki kesehatan, memperbaiki ekonomi, memperbaiki hubungan, apapun, ya, semua itu mulai dari sholat. Karena sholat itu memperbaiki hubungan dengan Allah. Berarti akan baik semua yang lainnya. Jadi mulai dari sholat dulu. Kalau sholatnya ibu sudah bagus, maka insya Allah yang lain jadi bagus. Ya. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Apalagi memang dasarnya kalau kita menjaga dengan baik, ya. Maksudnya tadi dengan saya bilang tepat gerakan, waktu dan gerakan juga bacaannya. Ya, cukup banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu ya. Tapi diantaranya kalau ibu menjaga sholat 5 waktu ini, terutama tepat waktu, itu jadi pembersihan dosa. Ya. Disebutkan dalam hadis ya. Hadis ini kata Nabi SAW, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Menurut kalian, Nabi SAW tanya sahabatnya waktu itu, seandainya ada sungai yang mengalir dengan deras di depan rumah salah seorang dari kalian, di mana dia mandi sehari 5 kali di sungai itu. Ya. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada kotoran di badannya? Qalu la yabqa min darani syai'. Maka para sahabat mengatakan tentu tidak ada kotoran lagi di badannya Rasulullah. Kita aja di Indonesia biasa mandi 2 kali atau 3 kali kan, itu sudah terasa segar. Bagaimana kalau sehari mandi sampai 5 kali? Masih ada kotoran? Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan qala fadhalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu, karena dia akan membersihkan dosa-dosa sebagaimana tadi air itu membersihkan kotoran dari badan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Dalam hadis yang lain, sholat itu tadi hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Dalam riwayat yang lain, sholat 5 waktu adalah pelebur dosa-dosa di antara keduanya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada 5 sungai. Antara rumah sama tempat kerjanya ada 5 sungai. Ya. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya terkena kotoran atau keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, dia mandi. Ini rumahnya, ini sungainya. Dia pergi kerja nih, dia kerja keras di sini, sampai dia keringatan. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir sungai pertama mandi. Terus dia mampir lagi sungai kedua mandi.
Mampir lagi sore ketiga mandi. Terus saya masuknya baru sampai di rumahnya, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, lalu badannya terkena kotoran atau keringat, lalu setiap kali dia melewati sungai, dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Tanda tanya. Begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampun, maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ya. Jadi saya biasanya kalau ada orang yang syahadat datang ke kantor kami, maka setelah dia syahadat saya pandukan untuk mengenal 5 rukun Islam dan ke-6 rukun iman ya. Pada saat saya jelaskan sholat, saya mengatakan soalnya ada sebagian orang tidak mau masuk Islam karena dia anggap Islam sholatnya terlalu banyak. Ya. Satu hari 5 kali sholat. Maka saya jelaskan kalau sholat itu tidak mengambil waktu yang lama. Satu sholat hanya maksimal 10 menit. Ya. Itu juga 10 menit sudah lama itu. Mungkin sudah baca surah-surah yang lumayan panjang itu kan. Apalagi kita di Indonesia Masya Allah jagoan kalau cepat sholat. Gitu kan. Ya. Jadi sholat anggap 10 menit aja, santai, tenang gitu ya. Subuh 10 menit, duhur. Kita tidak bicara sholat sunnah, kita bicara sholat wajib dulu ya. 10 menit berarti kalau kali 5 waktu sholat berarti 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Ya kan gitu. Jadi tidak ambil waktu lama. Dan luar biasa yang dalam hadis tadi yang baru saya bacakan. Jadi sholat itu seperti orang sedang absen kepada Allah. Kan enak sekali kalau kita kerja di satu perusahaan, lalu owner perusahaan setiap saat mengatakan pada kita, silakan datang ke kantor ruangan saya, sehari saya kasih kamu kesempatan 5 kali datang, mau apa saja sampaikan. Mau minta apa saya kasih, kamu mau mohon maaf dengan kesalahanmu saya maafkan, sehari 5 kali. Bagaimana bangganya pegawai itu? Maka sholat itu seperti itu. Ya, jadi jangan malas-malas sholat itu. Karena dia seperti orang sedang absen dan pada saat itu bisa kita mohon ampun, kita bisa minta hajat kita, gitu kan. Apalagi antara azan dan iqamah waktu mustajab doa. Diterima itu. Bayangkan kalau Istana Merdeka dibuka untuk seluruh warga Jakarta, jangan usah Indonesia gitu kan. Dibuka jam 12 sampai jam 12 lewat 5 menit, 5 menit saja. Siapa saja yang punya keperluan silakan datang akan dikasih oleh presiden, misal. Saya yakin akan penuh istana itu. Kita bukan datang ke raja manusia, ke raja alam semesta, Allah. Allah kasih. Muadzin kita dengarin mikrofonnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju pada kemenangan. Selesai dia la ilaha illallah, di saat itu mulai ibu sampaikan hajat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW, kemudian baru sampaikan hajatnya. Sampaikan apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah enggak masalah. 3 menit, 5 menit, 10 menit antara azan dan iqamah maksimal itu waktu mustajab doa. Apa saja bisa disampaikan selama ibu tidak minta sesuatu yang bertolak belakang dengan peraturan Allah, ya. Peraturan Allah misalnya ibu nggak suka malam, ibu bilang ya Allah hilangkan malam, kan nggak mungkin. Ya. Atau ibu nggak suka laki-laki, ibu bilang ya Allah hilangkan laki-laki, nggak mungkin. Itu sistem Allah itu harus ada kan. Tapi kalau tidak bentrok dengan sistem itu nggak ada masalah. Maka boleh kita minta, ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh At-Tabarani yang artinya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru setiap kali sholat dikumandangkan. Dia mengatakan, wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian kepada api yang telah kalian nyalakan lalu padamkan ia. Maksudnya kalian sekarang ini banyak buat dosa, ya, lihat haram, dengar haram, apalah mungkin tutur kata yang haram, maka bersihkan dengan azan, segera sholat itu. Ya, jadi kalian sudah nyalakan api buat diri kalian, nanti dibakar di neraka, tapi bisa selamat dengan sholat itu. Jadi memang ini sholat luar biasa, bisa membersihkan dosa-dosa yang luar biasa. Kalau kita mau baca hadisnya banyak sekali, ya mungkin ada bisa kita katakan sih ratusan, ya bahkan mungkin lebih daripada itu tentang keutamaan sholat itu sendiri. Baik, tentang masalah ibu-ibu tadi yang saya bilang, hadis-hadis yang saya coba bacakan beberapa. Kalau ibu lebih afdal sholat di rumah, ya walaupun di masjid boleh, karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke rumah Allah. Ya, apalagi kalau misalnya suami lagi nggak di rumah, anak-anak semua sudah besar, ibu lagi waktu lowong, musola atau masjid sebelah rumah, tinggal jalan aja, sesekali hadir, gitu kan? Apalagi disiapin tempat. Tapi kalau ibu mau pilih sholat di rumah juga nggak masalah. Ya. Di antara riwayatnya, riwayat yang sanadnya sahih dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi.
Annaha ja'at ila Nabi SAW faqalat, bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Wahai Rasulullah, saya pengen sekali sholat berjamaah selalu sama anda di masjid. Perempuan ini bilang ya, saya ingin, pokoknya 5 waktu sholat saya selalu mau sama anda di masjid. Qala qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Saya tahu, kata Nabi SAW, kau suka sekali dan kamu tulus ingin sholat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairum min salatiki fi hujratuki. Tapi ketahuilah, sholatmu di dalam kamar tidurmu ya, lebih baik daripada sholat di dalam rumahmu atau ruang tamumu. Ya. Kemudian wa salatuki fi hujratuki khairum min salatiki fi dariki. Dan sholatmu di ruang tamumu lebih baik daripada sholat di ruang tempat lain di rumahmu. Ya. Kemudian wa salatuki fi dariki khairum min salatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di ruang manapun di rumahmu, walaupun terasnya misalnya rumah, lebih baik, lebih afdal daripada sholat di masjid kaummu, masjid dekat rumah ya. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairum min salatiki fi masjidi. Dan sholat kamu di masjid kaummu, karena orang wanita ini kebetulan di Madinah waktu itu ya, itu masih lebih baik untuk kau wanita dibandingkan kau ke masjidku ini. Pada Masjid Nabawi 1000 pahalanya, gitu kan? Jadi artinya perempuan itu makin tertutup, ibu makin dekat ranjang sendiri ya, atau berjamaah dengan anak itu lebih baik daripada, jadi sholat di dalam kamar lebih besar daripada ruang tamu. Ruang tamu lebih besar daripada teras rumah atau tempat lain. Di teras rumah atau sekeliling rumah lebih baik daripada masjid dekat rumah. Ya, seperti itu. Kemudian dikatakan, qala fa'amarat. Ya, kemudian Ummu Humaid pun memerintahkan, fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamuhu. Maka Ummu Humaid menyuruh agar ada satu sudut terdalam di rumahnya itu untuk dibuatkan musola kecil, dan beliau sholat di situ. Wa kanat tusalli fi hatta lakiyatillaha azza wajal, sampai dia bertemu dengan Allah, maksudnya wafat, sampai dia wafat. Tinggal masalah pendapat ulama, apakah perempuan yang tidak tinggal di Madinah, kayak ibu lagi umroh, lagi haji ya, mana lebih baik, sholat di kamar hotel atau sholat di masjid? Ya, itu. Nah gitu kan, karena kan tadi perempuan ini kan Nabi bilang, kan dia bilang saya mau sholat sama anda di masjid anda ya Rasulullah, kan Masjid Nabawi berarti kan. Nah, cuman karena dia penduduk Madinah, maka Nabi bilang lebih baik kamu di rumah. Tapi Nabi tidak larang untuk datang ke masjid, karena di masjid Nabi itu juga banyak perempuan yang sholat. Ya, banyak perempuan yang sholat. Nah, apalagi kalau dasarnya bukan penduduk Madinah, ibu jarang datang. Ada orang cuma sekali seumur hidup mungkin, setelah itu dia nggak datang lagi. Mungkin ada orang cuma 5 tahun sekali misalnya, ya. Ada orang setahun sekali. Maka saran kami tetap dia menghabiskan waktunya di masjid Nabawi, gitu kan? Ya, sama di Masjid Haram Mekah. Ya. Maka ini termasuk hubungannya dengan masalah bahasan wanita tadi ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Ini sebenarnya banyak hikmahnya, di antaranya mungkin ibu karena apalagi kalau yang masih punya anak kecil, suami mungkin ada di rumah ya, dia harus masak, dia harus membersihkan rumah, apalah ya. Maka kalau dia keluar, terus dia kembali lagi kan waktunya lama. Nah, tapi di waktu-waktu lowong, tidak masalah tentunya kita menghabiskan waktu gitu ya. Atau memakai untuk itu. Kemudian teman-teman sekalian juga ada poin penting berhubungan dengan masalah yang mau ditambahkan. Kalau ibu dan ibu-ibu terutama punya tadi saya bilang suami, ada anak laki-laki, ada cucu, ada saudara gitu kan. Selalu motivasi ke masjid. Dan itu sebutkan banyak keutamaan-keutamanya. Nah di antaranya tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya, yang disebutkan penulis, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Nah, di sini bisa bermakna 27 kali lipat. Misalnya sholat sendiri dapat 1 pahala, sholat berjamaah 27. Nah kalau rasionalnya, ibu disuruh sholat dan bapak sekalian disuruh sholat ya. Disuruh kerja di 2 perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A ini gajinya 1 juta. Perusahaan B gajinya 27 juta. Biasanya kalau duit cepat difahami itu ya.
Jadi ini 1 juta, ini 27 juta kan gitu. Tapi waktunya sama, pekerjaannya sama, ya, jaraknya sama. Kenapa ambil yang 1 juta? Kenapa nggak ambil yang 27 juta? Kan gitu. Nah pahala sholat itu lebih besar daripada duit tentunya. Nah daripada sholat sendiri satu lebih baik dapat 27 kan gitu. Bayangkan kalau satu hari aja Bu ya, satu hari aja misalnya subuh kita sholat berjamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib isya semua jamaah. Berarti 27 kali 5 ya. Ada teman kita sholatnya cuman satu sendiri terus subuh. Ini berarti cuma 5, ini 27 kali 5. Satu sholatnya sudah 27. Kalau akumulasi itu kalau satu hari. Bagaimana kalau sholat 1 minggu, 1 bulan, ya, 1 tahun, bertahun-tahun itu kan banyak sekali selisihnya. Jadi jangan lihat satu kalinya ya. Satu kali sudah banyak sebenarnya. Ya, 27 kali lipat itu bukan. Kalau misalnya sholat berjamaah itu 2 kali lipat aja. Sholat sendiri 1, berjamaah itu sudah cukup. Satu hari misalnya ini dapat 5 sholat karena dia sholat sendiri. Ini dapat 10 kan gitu. Bagaimana kalau 27 kali lipat? Itu besar sekali. Ratusan pahalanya. 27 kali 5 itu kan ratusan ya. Orang 20 kali 5 aja sudah 100. Ini kan 27 gitu kan. Itu sudah banyak sekali. Nah kemudian juga ada hadis yang mungkin ibu bisa ketahui walaupun tidak hafal bahasa Arabnya tapi pahami maknanya, bisa dibahasakan ke suami, ke anak. Kata dia, kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 darajah. Sesungguhnya salat seseorang laki-laki berjamaah itu di masjid, maka akan dilipat gandakan dibandingkan sholat dia di rumahnya ataupun di pasar. Kayak pasar itu kayak kiosnya dia ya. Dia lagi jaga toko, dia sholat itu dia nggak ke masjid. Itu perbedaannya 25 kali lipat. Kalau tadi kan 27 kali lipat, jadi dua-duanya ada 2 riwayat ini. Wadzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu. Sebabnya dia dapat berlipat-lipat itu karena kalau dia wudu dan dia perindah dan perbagus wudunya, thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-shalah. Kemudian dia keluar mau sholat yang tidak ada, dia tidak keluar kecuali memang untuk sholat. Ya. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidak ada satu langkah kaki pun yang dia langkahkan ke masjid kecuali pasti akan diangkat untuknya 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya 1 dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaih, dan kalau dia habis selesai sholat berjamaah di masjid, maka malaikat terus mendoakan dia. Madama fi musallahu, ya, selama dia masih di tempat sholatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya, sambil malaikat mengatakan, ya Allah bersalawatlah kepadanya, maksudnya tambahkan dia karunia, berikan dia rahmat, ya, berikan dia rezeki, berikan pengampunan. Wala yazalu fi salatin man tadara as-salah. Dan kalau dia nunggu, misalnya seorang laki-laki pergi ke masjid nih, dia maghrib isya, daripada pulang ke rumah waktunya mepet, udah tunggu sampai isya deh. Nunggu itu, walaupun dia duduk di situ, tetap dianggap dia seperti orang yang sedang kerjakan sholat. Walaupun dia sedang ngobrol sama teman, tapi nunggu di masjid, nunggu isya aja deh, nanggung mau pulang. Nah itu dianggap dia sedang menunggu sholat. Ya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah maafkan dia, ya Allah terima taubatnya. Malam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu. Wa malam yuhdith fi, selama dia tidak berhadas. Maaf, batalin wudu. Selama dia enggak batalin wudu, maka berarti malaikat terus mendoakan. Nah salah satu poin penting Bu ya, ibu kalau habis sholat begitu salam, jangan buru-buru berdiri. Zikirnya di situ aja. Ya, pernah lihat gak orang habis salam, dia pindah ke sana, zikir, dia pindah ke sana. Ini kalau dia pindah, bisa memberhentiin doa malaikat. Jadi kita habis salam di situ aja duduk. Karena Nabi bilang selama dia masih di musolahnya, ya, selama di tempat sholatnya. Jadi tidak usah pindah-pindah. Ya, dalam riwayat lain, terus malaikat doakan selama dia tidak ngobrol sama orang di sebelahnya. Ajak ngobrol nih. Selama dia tidak batalin wudunya, maaf keluarin angin misalnya. Dan selama dia tidak berdiri dari musolah tempatnya itu. Jadi kita itu di tempat sholat itu luar biasa. Jadi jadi saksi hari kiamat Bu ya. Pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat, sujud dan berdebu kebetulan. Lalu habis itu dihapus sama Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, jangan kau hapus, itu bekas rahmat Allah itu. Tempat-tempat sujud itu jadi saksi juga hari kiamat. Sama juga poin yang saya mau tambahkan. Ibu kalau lagi mampir di sebuah tempat, itu enaknya kalau kita punya wudu ya.
Bisa ibu berkunjung ke rumah teman, ke rumah kerabat, lagi safar ke satu kota, satu negeri, usahakan sholat walaupun cuma 2 rakaat. Bukan sholat wajib ini saya bicara ya, bukan sholat wajib. Jadi niat untuk sholat wudhu kah, sholat taubat kah, atau sholat tatawu. Pernah dengar sholat tatawu? Sholat tambahan bu. Kayak misalnya gini, ibu lagi duduk nih, habis sholat duha, tidak ada kegiatan di rumah, aktivitas sudah selesai misalnya. Sambil nunggu duhur, ibu udah punya wudhu. Ibu bilang, sudah saya mau dekatin diri kepada Allah, sholat sunnah. Allahu Akbar. Niatnya hanya pendekatan diri pada Allah. Namanya sholat tatawu, boleh. Ya. Ya, niatnya dalam hati untuk pendekatan diri sama Allah saja. Mirip puasa. Ada namanya puasa tatawu ya. Puasa tambahan. Itu diambil dari hadis Bukhari Muslim waktu Nabi SAW pulang ke rumah beliau. Kemudian beliau tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah ada makanan enggak? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Nah Nabi bilang ini bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Karena kalau Senin Kamis Nabi nggak tanya-tanya lagi. Udah langsung puasa terus. Berarti ini selain hari Senin Kamis, kayak hari Selasa, hari Rabu. Ibu tiba-tiba merasa, saya kayaknya hari ini masih sehat. Saya mau puasa aja deh. Pendekatan diri kepada Allah. Nggak ada aktivitas, nggak ada undangan gitu ya. Nah itu boleh, itu sama. Sholat, puasa dibolehkan namanya tatawu. Nah itu dibolehkan. Nah kalau ibu sholat di satu tempat, setiap ibu sholat di situ, maka tempat itu akan menjadi saksi hari kiamat. Ya, saya pernah punya seorang dosen namanya Dr. Tariq. Saya Allahu alam sekarang tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Tapi beberapa belas tahun yang lalu waktu saya masih mahasiswa dan dia sempat datang di Makassar, waktu saya sambut di rumah kami, di rumah orang tua. Subhanallah dia langsung duduk di ruang tamu, baru salam, dia tanya apa kabar, baik ini. Dia bilang bisa saya pamit sholat gak? Saya bilang silakan, kita siapin tempat, dia sholat kita. Di salah satu ruangan di rumah kami. Selepas sholat, saya cuma penasaran, saya tanya, Syekh, kami panggil Syekh, sholat apa? Saya pergi tadi sholat duha. Dia bilang tidak, saya cuma sholat supaya ini jadi saksi buat saya hari kiamat. Jadi tempat-tempat itu jadi saksi. Apalagi kita Allahu alam, kembali gak ke tempat itu? Ibu satu waktu pergi ke mana sama suami ke Jepang, kita gak tahu kembali gak nanti ke sana. Sholat itu mungkin itu jadi saksi hari kiamat. Kenapa nggak dilakukan? Gitu kan? Itu sangat baik. Mirip dengan zikir. Kalau lagi dalam perjalanan, ya dalam sebuah riwayat, saya belum pernah telusuri riwayat ini ya. Tetapi saya pernah waktu masih mahasiswa naik bus waktu itu bus masih belum ada kereta cepat kayak sekarang. Kita masih naik bus, tapi bus sudah bagus dari Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan mungkin cuma ada 6-7 orang yang di bus. Busnya banyak kosong. Ada satu orang di belakang, dia sambil talbiyah, diselingin sama dia sambil nasihatin orang di bus. Gak ada yang suruh, cuma dia saja. Wahai saudara-saudaraku berzikirlah, banyak berdoalah, kita lagi musafir, ini hadisnya. Dia ngomong aja. Sepanjang jalan saya sambil duduk di depan dia, itu sambil saya dengarin gitu. Di antara yang dia sebutkan, berzikir karena ada hadis Nabi SAW. Ini kata dia, tapi saya belum telusuri hadis ini. Cuma dia bilang, ada sebuah hadis yang berbunyi, kalau seseorang sedang lewat di sebuah tempat lagi berzikir, maka tempat yang lain berbangga kepada, ya di tempat yang orang berzikir itu berbangga pada tempat yang lain, mengatakan ini di tempat saya lagi ada orang yang berzikir. Nah, jadi memang ini semua adalah hal-hal yang baik yang bisa kita tambahkan. Allahu a'lam.